Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, NIM 721141969. Di sini saya akan membahas mengenai bab 8, Sistem Informasi Manajemen, yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Contohnya yaitu dalam industri kendaraan bermotor yang diyakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Sehingga perusahaan akan berfokus pada CSF-nya sehingga dapat memantau sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dari perencanaan yang dibuat. Kemudian sistem informasi pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna, misalnya para manajer ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, ini merupakan model sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama yaitu adalah sumber daya fisik input, kemudian sumber daya fisik output, lalu diubah menjadi basis data, kemudian diproses dalam piranti lunak, kemudian diserahkan kepada manajemen. Tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem perkreditan yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah di antaranya yaitu yang pertama yaitu pesanan penjualan atau sales order, yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Pesanan pembelian atau purchase order yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan pada pemasoknya. Nah, ini bagian-bagian. Kemudian ini contoh dari sales journal entry atau sistem piranti lunak. Subsistem utama dari sistem distribusi terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi di antaranya yaitu yang pertama, subsistem yang berhubungan dengan pembunuhan pesanan pelanggan, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, kemudian pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Di antaranya yang pertama yaitu sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan yaitu memelihara catatan persediaan, sistem penagihan yaitu membuat faktur pelanggan, sistem piutang dagang yaitu menagih uang dari pelanggan. Nah, sistemnya seperti ini, dapat teman-teman lihat. Kemudian sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem utama yang terlibat dalam sistem pemesanan persediaan pengganti, yaitu sistem pembelian, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan yaitu penerima persediaan. Sistem utang dagang yaitu melakukan pembayaran. Nah, ini dari sistem purchasing. Ini merupakan alur dari penjualan. Yang pertama yaitu customer menelpon ke call center Will Express. Kemudian call center menerima order, kemudian mengirimkan orderan tersebut. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait yaitu sistem memperbarui buku besar, yaitu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Kemudian menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian,
Ini merupakan siklus dari transaksi. Yang pertama itu identifikasi, kemudian pencatatan, lalu komunikasi, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan untuk pengguna. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran yaitu ada subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan kemudian subsistem bauran terintegrasi. Model dari sistem informasi pemasaran yaitu seperti ini. Sumber data kemudian diproses ke basis data, lalu menjadi subsistem produk, lokasi, promosi, harga, maupun bauran terintegrasi. Nah, ini merupakan salah satu dari contoh pemasaran melalui iklan. Subsistem input merupakan sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Subsistem inteligensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan para pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan, sama seperti MKS data yang didapat berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian SDM yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan. Aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah. Nah, seperti ini model dari sistem informasi SDM. Ini merupakan proses perekrutan SDM. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, sama seperti HRIS dan MKIS. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri mengenai produk, persediaan mutu, dan biaya. Nah, seperti ini model dari sistem informasi manufaktur. Ini merupakan contoh dari alur produksi produk keripik singkong. Nah, kemudian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem yang digunakan hampir sama, namun yang ditekankan adalah pada aktivitas output. Yang penting meliputi peramalan, tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Nah, seperti ini sistem dari informasi keuangan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif. Nah, seperti ini sistem informasi eksekutif. Kemudian manajemen hubungan pelanggan. Semua sistem beserta subsistem yang berjalan bertujuan untuk menyediakan data secara up-to-date, karena hal inilah yang akan dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang dibandingkan dengan data historis sebelumnya. Bagian pemasaranlah yang paling membutuhkan data terbaru mengenai keinginan dan pergerakan pasar sehingga muncullah manajemen hubungan pelanggan. Customer relationship management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan untuk menghasilkan nilai maksimum baik di pihak perusahaan maupun pelanggan. Unsur utama data CRM adalah data warehouse. Data warehousing. Data warehousing merupakan akumulasi data terdahulu baik secara data utama maupun data backup. Karakteristik dari data warehouse sendiri yaitu yang pertama ada kapasitas penyimpanan sangat besar, kemudian data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus di up-to-date. Data dapat diakses dengan mudah, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, seperti ini. Sistem data warehousing. Sistem data warehousing merupakan bagian dari data warehousing, yang sistemnya hampir sama dengan sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan di mana data yang masuk melalui beberapa tahap
yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Lebih jelasnya dalam diagram berikut. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Tabel dimensi merupakan pengidentifikasi dan deskriptif data yang akan disimpan. Tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Paket informasi merupakan penggabungan dua tabel tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis suatu aktivitas tertentu. Penyampaian informasi, proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara, diantaranya drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan rincian. Roll up, yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Drill across, yaitu dengan cepat bergerak antara hierarki. Drill drop, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. OLAP, segala jenis piranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan OLAP diantaranya yaitu rollup dan mollup. Rollup menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar. Mollup menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Perbedaan antara rollup dan mollup yaitu rollup sendiri memiliki data terperinci, kemudian dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan. Analisisnya hanya terbatas pada sebelah dimensi. Mollup telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi. Stasiun kerja pengguna mollup memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis, kemudian hipotesis verification, dan penemuan pengetahuan. Kesimpulan, sistem informasi dalam sebuah perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam melakukan kebijakan ataupun langkah operasi. Dengan adanya sistem informasi, maka data yang dibutuhkan akan dapat dengan mudah dan cepat diakses, serta bisa selalu diperbarui sesuai dengan keadaan perusahaan. Selain itu, sistem informasi berguna untuk meninjau dan memantau perkembangan perusahaan baik dari segi pelayanan, keuangan, pemasaran, produksi, dan distribusi barang. Namun, hal ini tentu tidak terlepas dari pemahaman dan penggunaan SDM yang mengoperasikan sistem informasi tersebut. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.